Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur karena kita boleh memasuki akan hari Natal di tahun 2020. Marilah kita bersama-sama bersukacita menyambut akan lahirnya Kristus di dalam dunia. Kita memuji, kita memuliakan akan nama Tuhan. Muliakanlah.
Kebaktian Natal ini berlangsung dalam nama Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Firman Tuhan yang membuka ibadah Natal kita pada hari ini diambil di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 hingga 14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, marilah bersama-sama bala tentara surga kita menaikkan pujian, "Hai, mari berhimpun." Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu, ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus, terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Anugerah Tuhan sangat melimpah di dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah diberikan, bukan hanya lahir, tetapi Tuhan Yesus mati menebus dosa-dosa kita. Namun kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang terus-menerus mendukakan akan hati Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita mengambil waktu berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Allah yang mengasihi kita. Kita mengambil waktu berdoa secara pribadi. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur anugerah Tuhan begitu besar. Tuhan bukan hanya datang di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, bayi Natal
tetapi Tuhan juga mau menyerahkan dirinya mati bagi dosa-dosa kami. Tuhan, kami bersyukur. Siapakah kami di hadapan Tuhan? Kami orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa. Kami adalah orang-orang yang tidak hidup mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam tingkah laku kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami mohon, kiranya Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Di hadapan bayi Natal itu, kami menyembah dan kami mau membawa hidup kami. Kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan, dan memakai kami kembali menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk anugerah dan pengampunan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama bersyukur dan sujud di hadapan Tuhan. Di dalam palungannya kita mau menyembah dan kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan. Jemaat sekalian, saya undang kita bangkit berdiri dan kita mendengarkan berita anugerah. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Marilah kita bersama-sama menyambut anugerah kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan kita mengangkat pujian, "O Malam Kudus." Bintang terang merata, inilah hari lahir Sang Kristus.
senang, hari cerah dan mulia yang akan datang dan bertatap umat semua bersama memuji Dia, memasyurkan Raja Maha Mulia. Terbit fajar, timbullah pengharapan, seluruh alam jadi cemerlang. Hai bertelut, dengar malaikat sorga, malam kudus, malam Kristus lahir, malam kudus, malam Kristus
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini, salam sejahtera, shalom, selamat hari Natal. Biarlah Tuhan memberkati Natal kita pada tahun ini. Dan kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan, berita Natal tahun ini. Saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu memohon pimpinanmu, sehingga ketika kami saat ini berdiam diri di hadapanmu, sungguh Engkau sendiri yang menyatakan isi hatimu dan kehendakmu. Kami mengerti apa yang menjadi berita Natal pada tahun ini. Natal yang tidak seperti biasanya, Natal yang khusus, dan kami percaya Tuhan hadir, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang indah bagi anak-anak-Mu. Tolong hamba-Mu Tuhan, mohon Allah Roh Kudus bekerja, memberkati dan menolong setiap anak-anak-Mu dimanapun kami sekarang memperingati merayakan Natal. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, amin. Nah, kita bersama akan melihat satu bagian firman Allah di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-1. Injil Yohanes pasal yang pertama. Kitab Yohanes. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya,
tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus, firman Allah. Berbahagialah setiap kita, diberkatilah setiap kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap peringatan dan perayaan Natal pasti menyanyi sebuah lagu. Nah, sepertinya sudah menjadi lagu wajib, yaitu Malam Kudus, Silent Night, Holy Night. Rasanya kalau belum nyanyi itu dan bikin ritual menyalakan lilin Natal, kok sepertinya belum Natalan, atau Natal ada yang kurang. Nah, kalau saya ungkapkan suatu informasi bahwa lirik dan selanjutnya lagu Malam Kudus tersebut diciptakan dari suatu daerah di pegunungan Alpen, Austria, Eropa, nun jauh di sana, itu bisa muncul, terjadi sedikit banyak ada hubungan tidak langsung dengan meletusnya Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, NTB, Indonesia. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian bisa yakin dan melihat benang merahnya? Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, 205 tahun yang lampau, persisnya 10 April 1815. Nah, kira-kira jam 10 malam, Gunung Tambora yang terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, meletus dengan luar biasa dahsyatnya, menyemburkan 3 kolom lava yang berisi 80 megaton material vulkanik hingga ke lapisan stratosfer yang tingginya sekitar 50 km. Sedangkan pesawat komersial kekinian mengangkasa pun hanya dengan ketinggian sekitar 9-13 km saja. Kemudian lontaran massa vulkanik tersebut terbawa angin dan berputar mengelilingi bumi, sekaligus membentuk lapisan awan pekat hitam menghalangi sinar matahari menyinari bumi. Akibatnya, sebagian besar wilayah permukaan bumi, khususnya benua Eropa dan Amerika, pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 1816, mengalami yang disebut tahun tanpa musim panas. Ciri situasi yang nampak pada saat itu adalah suhu menjadi dingin selama berbulan-bulan, dengan efek yang terlihat pada gagalnya panen dan timbulnya wabah kelaparan di mana-mana. Boleh dikata barangkali inilah ekspor non-migas Indonesia yang pertama yang tersebar merata ke segenap penjuru dunia. Nah, sekitar masa itu Bapak Ibu Saudara sekalian, benua Eropa
yang sedang mengalami puncak peperangan Napoleon, yaitu tahun 1803 sampai 1815, menjadi tambah terpuruk dengan cuaca yang gelap dan mendung hingga matahari serta curah hujan yang turun seakan tiada hentinya. Nah, dugaan-dugaannya mengatakan salah satu sebab kekalahan Napoleon Bonaparte di Waterloo 18 Juni 1815 itu diakibatkan oleh cuaca buruk, efek letusan dari Tambora di Indonesia. Nah, dampak selanjutnya terlihat pada tanaman yang tidak dapat tumbuh, hewan peternakan termasuk kuda satu persatu mati karena tidak ada persediaan rumput, panen gagal terjadi di mana-mana sampai ke India dan China. Kondisi ini berimbas dan berkurang bahan makanan secara global sehingga terjadi kelaparan penduduk di mana-mana. Nah, Bapak Ibu, tidak hanya itu. Seakan sudah jatuh, masih tertimpa tangga. Muncul wabah tipes dan disentri di Eropa selama 3 tahun, 1816 sampai dengan 1819, yang merenggut sekitar 200.000 nyawa pada masa itu. Nah, lantaran itulah banyak kalangan pada waktu itu sudah mengira bahwa dunia ini segera kiamat. Maka timbullah keresahan dan kepanikan, kelesuan di banyak kota selama beberapa tahun. Nah, sekarang saudara, ini yang kita akan perhatikan lebih jelas lagi. Di dalam periode yang mencekam dan suram semacam itu, di sebuah desa kecil dekat pegunungan Alpen yang bernama Oberndorf, 20 km dari Salzburg, Austria, seorang bernama Joseph Mohr, seorang rohaniawan muda, dia bermaksud mengumumkan kepada jemaatnya bahwa alat musik organ di gerejanya itu mengalami kerusakan akibat digerogoti tikus. Nah, selain itu dia juga berniat untuk menguatkan jemaatnya yang sedang dilanda kesusahan, kemiskinan dengan sebuah sajak ya yang ditulisnya beberapa waktu sebelum tahun 1816 itu. Lalu untuk menata musiknya, dia meminta sahabatnya yang bernama Franz Gruber mengubah sebuah lagu, dan dari situ muncul sebuah lagu yang kita kenal sekarang, yaitu Silent Night, Holy Night atau Malam Kudus. Nah, saudara sekalian, di dalam frasa awal pujian ini berupa ungkapan yang sangat sederhana, namun semua orang mengerti. Tua, muda, besar, kecil, siapapun juga tahu konteks dari lagu ini menjawab permasalahan yang terjadi pada saat itu. Memang saat itu dunia sedang merana, sepi, muram, penuh penderitaan dan bayang-bayang kematian. Nah, tetapi saudara sekalian, sekalipun kondisi dunia dalam susah dan suram, pujian rohani yang sederhana ini secara perlahan namun dengan cepat
memberikan suatu harapan kepada banyak orang yang sedang di dalam kesukaran dan ketidakpastiannya itu. Sekalipun Natal pada saat itu tidak dirayakan dengan suasana yang baik, yang bagus, yang megah, sebaliknya benar-benar sunyi senyap, tapi saudara sekalian, muncullah ketenangan, kedamaian, harapan, dan menatap masa depan dengan suatu keyakinan. Tuhan bekerja di dalam sejarah karena Dia adalah kisah itu sendiri. History adalah His story. Kisahnya Allah. Allah yang hadir dan berkarya di dalam ruang dan waktu. Sejarah manusia untuk manusia dan berujung pada kemuliaan Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita mencermati apa yang dituturkan kisah kasih ilahi oleh Joseph Moore pada saat itu, khususnya bait ketiga dari lagu Malam Kudus, kalau saya terjemahkan secara bebas, menarik sekali Bapak Ibu. Malam sunyi, malam suci, anak Tuhan, cahaya murni cinta, pancaran sinar dari wajah sucimu itu, dengan fajar kasih karunia penebusan, Yesus Tuhan saat kelahiran. Yesus Tuhan, inilah saat kelahiran. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, jelas sekali berangkat dari dua orang sederhana yang rela dipakai Tuhan, yang hidupnya mendapat interupsi untuk menggenapi janji ilahi tentang keselamatan. Kemudian beralih ke bait yang kedua, para gembala di padang Efata, mereka yang sederhana dan tersisihkan, mereka mendapatkan berita sukacita itu. Dan sampai pada ayat yang ketiga jelas sekali, berita itu adalah keselamatan bagi manusia. Berita itu adalah terang yang sejati, terang ilahi yang bersinar, yang menerangi dunia yang gelap dan kelam ini, yang memulihkan ciptaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan di balik kebenaran-kebenaran itu. Jika terang sejati, terang ilahi yang penuh dengan kasih itu sudah hadir ke dunia, nah mengapa dunia ini tetap seperti ini? Dunia dengan segala permasalahannya tidak berhenti. Kesulitan demi kesulitan, penderitaan silih berganti. Kegelapan menyelimuti dunia dan hidup ini menjadi seperti tidak berarti. Bagaimana ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, bacaan firman Tuhan pada hari ini jelas sekali menjawab itu semua. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 9, 10 dan 11 dikatakan, terang yang sesungguhnya itu sudah menerangi setiap orang. Bukannya enggak, sudah datang, sudah menerangi, dia berfungsi dengan baik. Dia sudah ada di dunia dan dunia dijadikannya itu, justru ini masalahnya, tidak mengenal dia. Bahkan ayat 11 dikatakan, terang yang diwujudkan dalam sosok Kristus itu, dia ditolak oleh dunia, ditolak oleh milik kepunyaannya sendiri. Ironis sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kenapa terjadi penderitaan dan di dalam kekelaman itu tidak selesai-selesai? Jelas jawabannya. Manusia yang tidak mau hidup di dalam terang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, manusia adalah ciptaan yang sangat berhikmat, pinter, hebat, ya, lebih dari semua ciptaan yang lain. Tidak ada yang tidak bisa terjadi dari yang manusia pikirkan. Itu cara mengungkapkan kedahsyatan manusia, Bapak Ibu.
Namun manusia yang semacam itu, walau tahu diri dalam keadaan gelap, herannya dia kok tidak mau mencari terang dan tinggal di dalam terang. Manusia jauh lebih suka untuk remang-remang. Walaupun di dalam kegelapan itu mula-mula tidak menyenangkan, Bapak Ibu. Pasti ya, kita ada pengalaman itu kan. Namun lama-lama terbiasa katanya. Ada kenyamanan dan perasaan-perasaan tersendiri. Bapak Ibu, kalau bisa menikmati dosa bagi para pendosa, orang yang di luar itu, mereka yang belum diselamatkan, dan tanpa harus bertanggung jawab, itu sesuatu hal yang menyenangkan. Justru kalau dibuka, dibongkar, malah sakit dan merugikan. Justru yang menyatakan kegelapan itu, yang menerangi, yang membongkar, itu yang dianggap salah. Ya, itu yang ditolak, itu yang dibenci, saudara. Saudara bisa melihat di dalam dunia kita, di dalam politik, di dalam banyak sekali. Ada seorang kehilangan cincin nikahnya. Nah, dia kebingungan sekali, Bapak Ibu, bahkan emosi. Ya dong, cincin nikah hilang. Dari pagi dia sudah mulai sibuk sampai siang hari, berputar-putar di halaman rumahnya, di luar rumahnya, sapu sana, sapu sini, cari ini dan itu, bolak-balik, namun tidak ketemu. Cincin yang dicarinya itu raib, dan dia semakin gelisah, dia emosi. Mulai dia berpikir ini dan itu, dia mulai menyalahkan ini dan itu, menduga ini dan itu, menuduh ini dan itu. Pokoknya bukan salah saya aja. Saudara, satu saat waktu dia sedang sibuk itu, teman baiknya datang berkunjung. Lagi sibuk-sibuknya seperti itu dikunjungi. Lalu temannya tanya, lagi apa? Diceritakan semua dengan jelas. Lalu temannya kasih tahu begini, coba pikir kembali dengan tenang dan baik, di mana cincin itu terakhir kamu lihat. Kira-kira di mana mulai terhilang, mulai nggak ada. Orang itu pikir-pikir. Lalu kemudian dia mengatakan begini loh. Oh iya, di dalam rumah, di kamar saya, dekat kamar mandi. Nah, saya kira terjatuh di sana kemudian menggelinding masuk ke dalam kolong ranjang yang begitu banyak barang dan ya sampah. Lalu kemudian temannya bertanya begini. Nah, kalau kamu sudah tahu kira-kira ada di sana, kenapa kamu cari di luar rumah? Kenapa kamu sibuk dari pagi sampai siang ini di luar rumah, sapu-sapu, bongkar-bongkar ini dan itu dan tidak ketemu kan? Temannya mengatakan, iya sih, saya cari di luar rumah karena di luar rumah itu terang. Semua jelas, semua kelihatan, terang. Bisa gampang kalau menemukannya. Justru kalau di dalam rumah, di kamar saya, itu kan gelap. Nggak ada terang di sana. Masuk di bawah kolong, siapa yang mau aduk-aduk di sana? Jadi saya carinya di luar rumah. Kenapa? Salah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, lihat, ini satu potret sisi manusia. Apa komentar kita untuk itu? Apa ada orang semacam itu, Bapak Ibu? Silahkan dijawab sendiri. Ya, mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak tahu bagaimana memakai terang. Mungkin mereka sendiri sebetulnya malas dan ada permasalahan yang sulit untuk dibuka. Nah, sulit melangkah ke sana untuk membuka, diterangi. Ya. Justru kalau diterangi malah nggak biasa. Dia lebih suka untuk dalam gelap-gelap,
dan bisanya menyalahkan sekitarnya, menyalahkan yang lain, menolak untuk siapapun juga yang berani datang membawa terang. Nah saudara, itulah keahlian manusia. Manusia sejak jatuh dalam dosa, lahir dan hidup berkajang, berkumuh dengan dosa. Manusia yang meninggalkan Allah sudah terbiasa bermain petak umpet dengan Allah. Berapa kali Allah memanggil, "Di manakah engkau?" Terus-menerus memanggil, "Di manakah engkau?" Mungkin berpuluh-puluh tahun kita hidup dipanggil, "Di manakah engkau?" Saudara dan saya, kita dengan entengnya menutup hati rapat-rapat dan telinga, lalu mencuekkan panggilan itu, bahkan mencari berbagai macam cara untuk mengalihkan dan menolak. Saudara, itulah manusia yang sudah meninggalkan standar Allah, kebenaran Allah, dan berpikir dirinya lah standar yang benar, yang baik, yang terang. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, mohon Tuhan berbelas kasihan pada setiap kita. Allah mengizinkan pandemi dan dampak kehancurannya yang dahsyat itu seperti kegelapan yang melingkupi kehidupan manusia, dunia kita. Namun kegelapan hati manusia, Bapak Ibu, saya mau katakan, kegelapan hati manusia, Bapak Ibu, yang karena dosa itu dan terus kita bersembunyi jauh dari Tuhan, menolak Tuhan, itu jauh lebih kelam, itu jauh lebih mengerikan, itu sangat berbahaya dibanding dengan virus COVID-19. Pandemi ini akan berakhir, saudara, dan pasti berakhir dalam hitungan waktu Allah. Namun kegelapan hati dan dosa manusia itu belum tentu. Semenjak dulu apapun yang Allah kerjakan untuk mengingatkan manusia sampai hari ini, siapa yang bisa menjamin? Nah, saudara, kegelapan yang tidak dibereskan ini justru akan menyeret manusia ke dalam kebinasaan, kehancuran yang kekal. Allah justru sering memakai berbagai macam kesulitan untuk mengizinkan kegelapan itu melingkupi manusia. Allah memakai semua itu seperti suatu mikrofon, seperti suatu pengeras suara, meneriakkan suara Allah yang mencintai kita, supaya kita tidak lagi tertidur, namun kita bangun dan kita berespon, kita kembali kepada Dia. Saudara, di dalam firman Tuhan banyak nabi Allah pakai untuk menyerukan itu. Salah satunya Nabi Yoel, dia menyampaikan isi hati Allah supaya manusia berbalik. Lihat semua penghukuman, semua bencana yang ada di sekitar kita, berbaliklah. Itulah berita dari Yoel. Ada ayat yang ke-13 dari pasal yang kedua dikatakan, "Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan Ia akan menyesal karena hukumannya." Koyakkanlah hatimu. Saudara, dari awal dan terus-menerus Allah bersuara, memakai berbagai macam cara mengingatkan agar kita ini membawa hati yang otentik, hati yang terbuka. Untuk itu perlu dikoyakkan jikalau ada selimut, ada selubung, ada kegelapan yang menutupinya. Koyakan, itu artinya pertobatan. Tobat, bukan tomat. Tomat itu tobat tapi kumat-kumat. Tobat yang sejati, berduka, menyesal betapa jauhnya saya dari kebenaran, betapa jauhnya saya dari Tuhan, lalu mau berbalik dan berubah seperti Daud.
Ketika Nathan menegur dia, maka Daud melihat bahwa itulah terang yang sejati, terang yang bersinar, terang yang tajam. Dia tidak bisa lagi berdalih di depan kebenaran, tapi sekaligus dia merasakan itu terang yang hangat dan merangkul, memulihkan hidupnya. Maka Daud mengatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan engkau pandang hina, ya Allah. Saudara, itulah yang Allah inginkan atas diri kita. Bertobat bukan hanya ritual. Dan ketika kita diizinkan mengalami setiap kesulitan masa susah hari ini, kita diajak untuk berjumpa dengan Allah, berhadapan langsung dengan Dia. Tidak lagi bersembunyi di balik kesibukan ataupun ritual kita. Kita datang kepadanya secara otentik, membawa hati kita. Kita mengoyakkannya itu bukan baju kita, bukan ritual kita. Tradisi Israel, Yahudi menarik. Menyesal, sedih, berduka, dan pertobatan bisa diwujudkan dengan baju yang dikoyakkan, baju yang dirobekkan. Namun kita bersyukur hari ini tradisi itu nggak ada. Ya, semua sudah dalam diri Kristus yang menjadi korban penebusan bagi kita. Ya, kalau tradisi itu masih ada, saudara, repot sekali. Saudara dan saya setiap kali ke gereja ada pengakuan dosa, kita mesti koyakkan baju. Saudara mau sediakan berapa banyak baju? Setiap kali kita ke gereja ibadah, koyakkan baju. Lalu besok ditambah lagi, dijahit lagi. Lalu koyakin lagi, tambah lagi, koyak lagi, tambah lagi. Semua pakai baju, semua tambal-tambalan. Jadi kayak pengemis. Sehingga semua jadi anggota partai Kaipang. Nah, saudara sekalian, kita bersyukur tidak demikian. Yang dirobek hati, dihancurkan, kata Daud. Bawalah itu sebagai pertobatannya otentik. Tuhan, engkau hadirlah. Immanuel, engkau beserta dan saya, dan bertatalah di dalam hati saya itu. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mencoba untuk menghubungi seorang anak Tuhan yang satu keluarga itu terkena COVID-19, namun sudah sembuh. Nah, saudara, saya berpikir, wah, betapa sulitnya ya satu keluarga kena COVID seperti itu. Pasti ada rasa-rasa tidak nyaman dan mungkin perasaan-perasaan sulit dilukiskan. Mungkin ada pemikiran dan kekecewaan dan yang lain-lain. Mungkin banyak pertanyaan untuk Tuhan. Saya siapkan ayat-ayat, saya siapkan nasihat-nasihat, seolah-olah saya akan maju menjadi anggota front pembela kedaulatan Allah. Nah, saudara, alangkah terkejutnya saya ketika ketemu di dalam pembicaraan itu, beliau mengatakan, saya enggak kecewa, saya enggak heran. Sebaliknya saya ini bersuka cita karena mendapat pelajaran-pelajaran yang berharga, yang indah melalui kena COVID-19. Saya benar-benar mengalami kehadiran Allah. Saya tahu Immanuel, Allah itu hadir, dekat sekali dengan saya. Ya, dia begitu dekatnya seperti di depan saya. Saya bisa memandang kepada dia, berbicara dengan dia, menyembah dia. Bahkan di masa-masa sulit yang sakit sekali itu, saya bisa tetap dikuatkan. Saya bisa dengan anggota keluarga bersama-sama dengan tulus berlutut berdoa bersama. Saya mengalami Allah dengan keluarga di tengah kesulitan ini. Nah, saudara sekalian, puji Tuhan, Allah tidak hanya memulihkan secara lahiriah semua keadaan yang rusak itu, penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun saudara, Allah juga pulihkan rohani, spiritualitas jiwa dari anak-anaknya. Sekalipun Natal ini tidak dirayakan dengan suasana yang seperti dulu, betul-betul sunyi senyap, dalam arti tidak ada ibadah on-site,
paduan suara, keceriaan, acara, drama, apapun yang dipentaskan itu. Namun saudara sekalian, disitulah Allah sedang bekerja. Allah yang sama dengan yang dulu, tapi yang dulu mungkin kita cenderung mengabaikannya. Kita tidak melihatnya, kita tidak menjumpainya, karena kita berfokus kepada yang lain, bukan kepada Allah di balik Natal itu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah dan alamilah Allah. Di dalam segala keadaan yang kita hadapi hari ini, terangnya itu sedang bersinar dan menembus kekelaman hati kita, menembus menerangi dunia yang kelam ini, menghadirkan kedamaian dan ketenangan, membawa pengharapan yang baru, yang baik. Joseph Moore dan Franz Gruber 202 tahun yang lampau sudah membuktikannya. Di tengah malam yang sunyi senyap dan jagat yang sesak suram waktu itu, anugerah Natal secara perlahan namun pasti datang menghampiri banyak orang melalui lagu rohani yang sederhana itu. Malam kudus, sunyi senyap, terpancar dari wajah bayi itu sinar ilahi yang terang, menerangi dunia, membawa kedamaian dan pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam dunia yang sunyi senyap, suram di tengah masa pandemi ini, banyak orang yang mengalami kesunyian, kesepian, kesendirian, kekhawatiran, keresahan, ketakutan, kesesakan, kepanikan, bahkan kematian. Beritakanlah Kristus. Bawalah Injil yang nyata, yang hidup melalui kehidupan kita dan pemberitaan kita. Nyatakan terang sejati Allah yang tegas itu menyinari, membongkar semua kegelapan itu, sekaligus menghangatkan dan merangkul dunia yang gelap ini. Anugerah Natal menjadi satu-satunya harapan bagi umat manusia pada saat ini. Dan saudara dan saya diutus untuk membawa Natal yang sedemikian, anugerah yang sedemikian, Injil yang seperti itu kepada dunia ini. Selamat Natal, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun juga berada. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama memperingati dan merayakan Natal dengan cara yang berbeda. Semua atas anugerah dan pertolongan Tuhan kepada kita. Kami Majelis Jemaat GKI Bungur, para hamba Tuhan sekalian, menyampaikan doa dan ucapan selamat Hari Natal bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong setiap kita. Di dalam Natal ini kita mempunyai semangat dan kehidupan yang baru, melangkah memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ya saudara sekalian yang kami kasihi, berikut ini kita akan melihat, mendengar dan juga menerima salam dan doa selamat Natal dari rekan-rekan kita, para pelayan yang ada di GKI Bungur. Kami mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Semoga damai Natal di hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. 祝你们圣诞快乐，新年蒙恩，上帝祝福。 Keluarga Andi Gunawan mengucapkan Selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GKI Bungur dan Pospei Alam Sutra. Natal adalah penyertaan Sang Juru Selamat Yesus Kristus
dalam segala aspek kehidupan kita. Natal memberi kekuatan dan harapan bagi orang percaya. Saya, pengurus POSPI Alam Sutra, mengucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Komisi Anak-anak GKI Bungur mengucapkan Selamat Hari Natal. Halo, selamat Natal 2020. Tuhan telah lahir memberikan damai dan sukacita bagi kita semua. Selamat Natal! Semoga cinta kasih dan terang dari Yesus Kristus Tuhan kita senantiasa tinggal di dalam hati setiap kita, dan kita boleh menjadi pembawa terang, kasih, dan damai bagi keluarga, sesama, juga dunia ini. Halo, selamat Hari Natal. Kiranya kedamaian, kehangatan, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus selalu menyertai kita senantiasa. Selamat Natal semuanya. Semoga damai Natal selalu ada di hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Hai, nama saya Karen dari Komisi Remaja, ingin mengucapkan selamat Hari Natal untuk kita semua dan damai sejahtera untuk kita semua. Saya Keisha Jovita dari pengurus Komisi Remaja GKI Bungur, ingin mengucapkan selamat Hari Natal untuk teman-teman dan saudara-saudari sekalian. Kiranya damai dan sukacita Natal menyertai kita semua. Halo teman-teman dan saudara semua, saya Vanessa dari Komisi Remaja GKI Bungur mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Semoga damai kasih Kristus senantiasa menyertai kita. Halo, kami Komisi Wanita GKI Bungur mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2020. Semoga sukacita dan damai sejahtera ada di dalam hati setiap kita semua. Halo semua, kami dari Komisi Dewasa GKI Bungur mengucapkan Selamat Natal. Selamat Natal 2020. Kiranya di hati kita. Diulang. Ulang sekali lagi. Tinggal milih. Tinggal pilih. Tadi ngomongnya gimana, lupa nih. Kiranya Selamat Natal 2020. Kiranya sukacita Natal di hati kita. Dah. Oke. Aku. Ya. Halo semua, kami dari Komisi Dewasa GKI Bungur mengucapkan Selamat Natal 2020. Sukacita Natal di hati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan datang kepada Tuhan, kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang sudah mengutus putramu Kristus Yesus lahir di dunia yang kelam ini, menyatakan terang yang sejati, memberikan kehangatan, memberikan pemulihan dan berkat bagi anak-anak-Mu. Tuhan, pada saat ini kami memohon agar terang Natal itu menerangi kehidupan kami dan memimpin perjalanan kami selanjutnya untuk setia berjalan bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap perayaan-perayaan Natal, kebaktian-kebaktian Natal dimanapun juga. Di tengah masa pandemik ini, biarlah kami tetap bisa melihat dan berjumpa dengan Kristus yang lahir itu. Dan sekali lagi pemulihan yang Tuhan berikan terjadi di dalam kehidupan umat-Mu yang percaya. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan pergumulan umat Tuhan di tengah masa pandemi. Kami mengalami banyak sekali perubahan-perubahan yang harus kami lakukan. Dampak dari pandemi dalam segala bidang, dalam segala situasi yang kami hadapi. Tuhan, tolonglah umat-Mu. Mungkin ada yang sedang sakit lemah tubuh, ada yang terpapar untuk COVID itu. Juga dalam imbas masalah pandemik ini, keadaan ekonomi, keadaan keluarga,
hubungan satu dengan yang lain semua juga mengalami perubahan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, kesembuhan, pemulihan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk Indonesia negara kami, agar negara ini boleh mendapatkan pemulihan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati negara kami, Tuhan menolong pemimpin-pemimpin kami, Tuhan menolong gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Bapa Surgawi, inilah doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini mari kita bersama-sama mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan. Kita memberikan persembahan kita yang terbaik. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mentransfer persembahan kita melalui QR Code yang ada di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai ayat firman Tuhan yang mendasari persembahan kita, diambil di dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan para orang-orang Majus mempersembahkan yang terbaik, dan dengan penuh sukacita kita mau mempersembahkan apa yang kita miliki berkat Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita naikkan pujian bersama-sama, dengar malaikat nyanyi. Malaikat nyanyi, suaranya berkumandang, hidung-hidung surgawi, sukacita menggema. Gloria, mulia bagi Allah. Bersama ke Bethlehem, melihat bayi mulia, bertelur dan menyembah Juru Selamat manusia. Gloria, mulia bagi Allah. Mari kita masuk di dalam doa. Bersama dengan orang-orang Majus, di dalam semangat mengasihi dan mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kami membawa persembahan ini. Biarlah persembahan ini menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan.
Tuhan berkati agar persembahan ini bisa dipakai untuk senantiasa melakukan pelayanan di tengah-tengah gereja ini, menjadi berkat bagi bangsa dan memperluas akan Injil Tuhan di seluruh muka bumi. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati majelis jemaat yang mengelola akan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian, doksologi. Kita mau memuji Tuhan, menyembah ketiganya yang esa. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Umat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kita dan seluruh hidup kita kepada Dia, terang sejati yang sudah ada di dunia ini, menerangi kekelaman dunia dan mengutus kita untuk bercahaya. Untuk itu biarlah berkat Tuhan melingkupi dan mengiring perjalanan kita. Kiranya kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan kita, kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi, kuat kuasa penghiburan dan pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dimanapun juga berada, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, kita mengambil saat teduh. Mari bersama-sama kita akan menyampaikan berita sukacita Natal. Kita berikan salam Natal, selamat Natal. Berikan salam Natal.